Komunikasi menurut Wikipedia merupakan proses penyampaian informasi. Contohnya penyampaian pesan, penyampaian ide, dan penyampaian gagasan dari satu pihak ke pihak yang lainnya. Komunikasi dapat dilakukan dengan cara lisan atau verbal, yang tentunya dapat dimengerti oleh kedua belah pihak yang terlibat. Jika tidak ada bahasa yang dapat dimengerti, komunikasi dapat dilakukan dengan gestur tubuh. Contohnya seperti menggelengkan kepala yang artinya tidak, menganggukkan kepala yang artinya iya, dan tersenyum yang mengartikan senang. Cara seperti ini disebut komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal merupakan bentuk komunikasi dari komunikator kepada komunikan secara tertulis written atau lisan oral. Komunikasi verbal sering disepadankan dengan bahasa. Mengapa bisa seperti itu? Karena bahasa juga dapat dianggap sebagai suatu sistem kode verbal. Simbol atau pesan verbal adalah semua jenis simbol yang menggunakan satu kata atau lebih. Kata-kata adalah abstraksi individual yang tidak mampu menimbulkan reaksi yang merupakan totalitas objek atau konsep yang diwakili oleh kata-kata itu. Bahasa adalah kode verbal. Bahasa merupakan seperangkat simbol-simbol dengan aturan untuk mengkombinasikan simbol-simbol yang digunakan dan dipahami oleh suatu komunitas. Bahasa adalah sarana utama untuk mengatakan pikiran, perasaan, dan maksud kita. Halo, nama saya Almira Handayani. Saya ingin menjelaskan ciri-ciri komunikasi verbal. Ciri-ciri komunikasi verbal dibagi menjadi 3. Yang pertama, itu disampaikan secara lisan ataupun tulisan. Yang kedua, komunikasi eksplisit dan cenderung dua arah. Yang ketiga, kualitas komunikasi yang dapat ditentukan oleh komunikasi nonverbal. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan jenis-jenis komunikasi verbal. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan jenis komunikasi verbal. Jenis komunikasi verbal dibagi menjadi 2. Yang pertama, berbicara dan menulis. Berbicara ialah komunikasi verbal vokal. Menulis ialah komunikasi verbal non-vokal. Contoh dari komunikasi verbal vokal ialah presentasi di dalam rapat. Selanjutnya, komunikasi verbal non-vokal ialah surat menyurat bisnis. Selanjutnya, mendengarkan dan membaca. Mendengar dan mendengarkan itu sangat berbeda. Mendengar berarti semata-mata memungut getaran bunyi. Sedangkan mendengarkan ialah mengambil makna dari apa yang didengar ataupun apa yang disampaikan. Selanjutnya, mendengarkan melibatkan 4 unsur. Yang pertama, itu ada mendengar, memperhatikan, dan mengingat. Membaca ialah suatu cara untuk mendapatkan informasi dari sesuatu yang ditulis. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor komunikasi verbal. Faktor komunikasi verbal terdiri dari 6. Yang pertama, faktor pengetahuan. Orang yang memiliki pengetahuan yang luas akan mendorong yang bersangkutan untuk berbicara dengan lancar dengan pemendaharaan kata yang dia miliki.
Yang kedua, yaitu faktor intelijensi. Orang yang memiliki intelijensi yang tinggi akan mudah berbicara dengan lancar karena dia memiliki pendarahan yang banyak dibandingkan orang yang memiliki intelijensi yang rendah. Dia yaitu faktor budaya. Setiap budaya mempunyai bahasa yang berbeda-beda. Contohnya di Indonesia yang mempunyai keberagaman suku dan budaya. Misalnya di suku Sunda, Batak, mereka memiliki bahasanya masing-masing. Yang keempat, yaitu faktor biologis. Adanya kelainan sehingga mengganggu saat berbicara, seperti orang yang tunawicara atau tunarungu. Selanjutnya yang kelima, yaitu faktor kepribadian. Orang yang memiliki rasa malu dan pendiam cenderung sedikit berbicara kepada orang lain disebabkan tidak terbiasanya berkomunikasi. Dibandingkan orang yang ceria, mereka lancar berkomunikasi di depan orang lain. Yang terakhir, yaitu faktor pengalaman. Orang yang memiliki banyak pengalaman akan berkomunikasi secara lancar dengan orang lain, individu maupun masyarakat. Halo, saya Talita Safina. Saya akan menjelaskan fungsi komunikasi verbal. Fungsi komunikasi verbal dibagi menjadi 3 bagian. 1. Penamaan. Memudahkan dalam mengidentifikasi sebuah benda, objek, tindakan, ataupun orang saat berkomunikasi secara verbal. 2. Jalur interaksi. Sebagai alat untuk bertukar ide. Anda bisa menyampaikan emosi, informasi, empati, maksud, dan berbagai hal lainnya hanya menggunakan kata-kata ataupun kalimat. 3. Menonjolkan artikulasi dan intonasi. Perbedaan artikulasi dapat menghasilkan arti yang berbeda. Karena hal itu unik, tidak ada alat komunikasi selain verbal yang bisa memanfaatkan artikulasi dengan lebih efektif. Fungsi komunikasi verbal. 1. Alat sosialisasi yang efektif. Karena komunikasi verbal mudah digunakan, efektif, menyampaikan maksud, banyak digunakan, dan fleksibel. Komunikasi sangat bermanfaat untuk bersosialisasi. Hal seperti diskusi, menyapa, sekedar mengobrol, dan hal sosial lainnya tidak semudah sekarang jika tanpa komunikasi verbal. 2. Sebagai sarana pengembangan bahasa, perkembangan budaya juga menyebabkan gaya bahasa juga berkembang bersamanya. Komunikasi verbal menggunakan bahasa dan karena itu dapat mempengaruhi dalam perkembangan hal tersebut. Ada contoh komunikasi verbal yang biasa kita temui sehari-hari. Yang pertama, seseorang yang bercakap-cakap melalui telepon. Seperti yang kita tahu, saat ini kita sudah bisa berkomunikasi dengan orang yang jauh tanpa bertemu secara langsung. Bisa melewati telepon atau video call. Lalu yang kedua, ada chat seseorang dengan smartphone. Fitur teknologi yang satu ini juga rasanya tidak asing ya untuk kita semua. Kita bisa berkomunikasi dengan orang yang jauh melalui aplikasi chatting, misalnya saja WhatsApp, Line, atau Facebook Messenger. Yang ketiga, ada pidato. Pidato bisa kita temukan di acara-acara besar. Yang keempat, ada rapat dan diskusi. Biasanya rapat dan diskusi kita gunakan untuk membahas suatu permasalahan atau kita juga bisa membahas suatu topik. Yang kelima, ada menulis surat. Nah, yang satu ini sepertinya sudah jarang ya dilakukan, tapi jangan lupa, saat ini kita sudah ada email atau elektronik pesan. Jadi, kita juga bisa loh berkomunikasi melalui email. Dan yang terakhir, ada berinteraksi melalui sosial media. Nah, sekarang sosial media pun juga bisa digunakan untuk alat komunikasi. Misalnya Twitter, kita bisa memberikan informasi atau kita juga bisa mengupdate informasi melalui Twitter, Facebook, dan lain-lain. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan seputar komunikasi verbal. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga apa yang kita berikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua.